Halo Sobat Cek Fakta, bursa transfer musim panas 2025 memang selalu penuh kejutan. Kali ini, kabar mengejutkan datang dari Eropa, tepatnya dari Belanda dan Prancis. Seorang pemain timnas Indonesia yang selama ini jadi andalan di sektor bek kiri, Kelvin Verdong, sedang jadi sorotan media asing. Tak tanggung-tanggung, sebuah klub besar Liga Prancis, Al Estelel, dikabarkan resmi mengajukan tawaran untuk memboyong Verdong dari Nijmegen dengan mahar sekitar 56 miliar rupiah. Kabar ini tentu mengundang antusiasme publik sepak bola Indonesia. Bayangkan saja, seorang pemain keturunan Aceh yang kini memperkuat Garuda, bisa saja bermain di salah satu liga top Eropa dengan kualitas persaingan tinggi. Apalagi Lille bukan klub sembarangan, mereka termasuk 5 besar klub terbesar di Prancis, juara Ligue 1 beberapa musim lalu, dan sering tampil di kompetisi Eropa. Nah, di konten kali ini, Cek Fakta akan mengupas tuntas rumor transfer Kelvin Verdong ke Lille. Kita akan bahas mulai dari profil sang pemain, nilai transfer, kebutuhan Lille, sikap Nijmegen, peluang transfer ini terwujud, hingga dampaknya untuk sepak bola Indonesia. Mari kita mulai. Pertama, siapa Kelvin Verdong? Untuk sebagian pecinta sepak bola Indonesia, nama Kelvin Verdong sudah tidak asing lagi. Namun, masih ada juga yang mungkin baru mengenalnya sejak ia resmi membela timnas Garuda di kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Profil singkat nama lengkap, Kelvin Ronald Verdong, tempat lahir Dordrecht, Belanda. Usia 28 tahun 2025. Posisi bek kiri, bisa juga bermain sebagai bek tengah kiri. Klub saat ini, Nijmegen, Belanda. Status pemain timnas Indonesia sejak naturalisasi pada 2024. Kelvin adalah pemain yang ditempa sejak kecil di Akademi Feyenoord Rotterdam, salah satu klub raksasa Belanda. Karier mudanya sempat diwarnai pinjaman ke PSV Zwolle, FC Utrecht, hingga FC Twente, sebelum akhirnya bergabung permanen dengan Nijmegen pada ke-2022. Karier di Nijmegen. Bersama Verdong menemukan stabilitas. Sejak musim 2022-23, ia menjadi pilihan utama di posisi bek kiri, menggantikan Sofian Al-Karawani. Dalam kurun waktu 3 tahun, Verdong mencatat 164 pertandingan, 8 gol, 9 assist. Statistik ini luar biasa untuk ukuran seorang bek kiri. Selain bertahan solid, Verdong juga rajin membantu serangan, punya akurasi crossing tinggi, dan mampu melepaskan tembakan jarak jauh. Kedua, penampilan bersama timnas Indonesia. Naturalisasi Kelvin Verdong sempat jadi perdebatan, namun hasilnya kini dirasakan timnas. Sejak resmi menjadi WNI pada 2024, Verdong langsung masuk skuad Sinteyong di kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Hingga Agustus tahun 2025, Verdong sudah mengoleksi 10 caps bersama timnas Indonesia. Salah satu momen paling berkesan adalah saat ia tampil gemilang dalam kemenangan dramatis Indonesia melawan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Performa solidnya di sisi kiri pertahanan ikut mengantarkan Indonesia meraih kemenangan bersejarah. Ketiga, mengapa lo tertarik? Sekarang mari kita bedah, kenapa klub sekelas Al Estelel bisa tertarik dengan Kelvin Verdong. Gaya bermain sesuai kebutuhan Lille dikenal sebagai klub yang mengandalkan bek sayap dengan kemampuan ofensif. Mereka butuh pemain yang bukan hanya menjaga pertahanan, tapi juga rajin membantu serangan. Verdong cocok dengan gaya ini. Disiplin, punya stamina tinggi, dan berani maju menyerang. B. Harga masih terjangkau. Tawaran Lille sebesar 3 juta euro, 56 miliar rupiah dianggap masuk akal untuk pemain sekelas Verdong. Di Eropa Barat, harga ini relatif terjangkau untuk pemain utama klub Eredivisie. C. Usia ideal. Di usia 28 tahun, Verdong ada di puncak performa. Bukan terlalu muda, bukan pula sudah habis masa produktif. Untuk Lille yang ingin langsung dapat pemain jati, Verdong adalah opsi tepat. D. Jejak Lille dengan pemain Eredivisie. Lille punya tradisi membeli pemain dari Belanda atau yang pernah main di Eredivisie. Mereka percaya Liga Belanda jadi tempat yang bagus mencetak pemain berkualitas. Keempat, bagaimana sikap Nijmegen? Sampai kabar ini muncul,
NEC belum memberikan komentar resmi. Namun ada beberapa faktor yang bisa memengaruhi sikap mereka. Kontrak panjang Verdong baru memperpanjang kontraknya musim lalu hingga ke 2028. Artinya NEC punya posisi tawar yang kuat. Kalau ingin melepas, mereka bisa meminta harga lebih tinggi. Penting bagi tim. Sebagai bek kiri utama, NEC jelas tidak ingin kehilangan Verdong begitu saja. Bahkan, media Belanda menyebut NEC sudah mengincar Jensen Silt Sunderland sebagai antisipasi. Kalkulasi finansial bagi klub Eredivisie seperti NEC, tawaran 56 miliar rupiah adalah jumlah besar. Namun, mereka mungkin akan menunggu tawaran lebih tinggi atau menolak jika merasa Verdong terlalu penting untuk dilepas. Kelima, track record Lille di Ligue 1 dan Eropa. Lille adalah klub besar dengan reputasi kuat. Juara Ligue 1 musim 2020-21 mengalahkan PSG. Musim lalu finish di peringkat 5 dengan 60 poin. Musim ini 2025-26 masih konsisten di 5 besar. Sering tampil di kompetisi Eropa UEFA Champions League Europa League. Bermain di Lille artinya Verdong bisa merasakan atmosfer sepak bola Eropa level tinggi. Lawan-lawannya bukan sembarangan. PSG, Marseille, Lyon, Monaco, hingga Rennes. Keenam, dampak untuk sepak bola Indonesia jika transfer ini terwujud, dampaknya akan luar biasa. Indonesia akan semakin diperhitungkan. Jarang ada pemain Indonesia yang tampil di Liga Top Eropa, apalagi di klub besar Prancis. Generasi muda akan termotivasi. Anak-anak Indonesia bisa melihat contoh nyata bahwa pemain Garuda bisa bersaing di level tertinggi. Bermain di Ligue 1 akan meningkatkan kualitas Verdong yang otomatis berdampak positif untuk timnas Indonesia. Transfer ini juga bisa memperkuat citra pemain naturalisasi sebagai bagian penting dari pengembangan timnas. Mari kita analisis peluangnya. Faktor positif, Lille butuh bek kiri. Tawaran 56 miliar rupiah cukup menarik. Verdong usia produktif. Gaya bermain cocok. Faktor negatif, kontrak panjang di NEC. NEC butuh pengganti, bisa jadi harga dinaikkan lebih dari 3 juta euro. Kesimpulannya, peluang tetap terbuka. Namun, keputusan akhir ada di tangan NEC. Jika Lille menaikkan tawaran ke sekitar 5 juta euro, transfer ini bisa saja disetujui. Kedelapan, di media sosial, fans sepak bola Indonesia sangat antusias. Banyak yang berharap Verdong bisa benar-benar pindah, karena itu akan meningkatkan pamor Indonesia di kancah internasional. Namun ada juga yang realistis, selama kontraknya masih panjang, NEC tentu tidak akan mudah melepas. Transfer ini memang belum pasti, tapi kabarnya cukup kuat. ESPN sebagai media kredibel sudah menyebut Lille sebagai klub peminat. NEC yang sudah mencari pengganti juga mengindikasikan adanya kemungkinan besar. Bagi Verdong pribadi, ini bisa jadi puncak karirnya. Dari Akademi Feyenoord, stabil di NEC, kemudian melompat ke klub papan atas Prancis. Sebuah perjalanan luar biasa. Sobat Cek Fakta, rumor transfer Calvin Verdong ke Alois Lille jelas bukan isu kecil. Nilai 56 miliar rupiah bukan hanya tentang angka, tapi juga simbol bahwa pemain timnas Indonesia kini bisa masuk radar klub besar Eropa. Apakah transfer ini akan terwujud? Kita masih harus menunggu langkah resmi dari NAC Nijmegen dan tentu saja dari Lille. Namun, apapun hasilnya, satu hal sudah pasti. Calvin Verdong telah membuktikan kualitasnya, baik di klub maupun di timnas. Kalau benar pindah ke Lille, ia akan jadi pionir baru sepak bola Indonesia di Ligue pertama. Kalaupun bertahan di NEC, ia tetap jadi bek kiri andalan yang sulit digantikan. Yang jelas, kabar ini memberi optimisme bahwa sepak bola Indonesia sedang menuju era baru, era di mana pemain Garuda bisa bersaing di panggung Eropa. Sampai di sini dulu ulasan kita. Jangan lupa pantau terus update terbaru hanya di Cek Fakta.